Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Kalian pernah ngefans dengan seseorang? Biasanya saat kita ngefans atau mengagumi seseorang, kita akan stalking atau kepo semua hal tentang dia, bahkan mulai meniru semua gaya dan cara bicaranya. Ternyata unsur-unsur kimia juga seperti itu. Semua unsur kimia mengagumi satu golongan tertentu di sistem periodik unsur. Golongan itu adalah golongan 8A yang sering disebut dengan gas mulia. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan oleh konfigurasi elektronnya yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet dan duplet. Untuk tahu lebih lanjut tentang teori kestabilan unsur, tentang penyimpangan aturan oktet dan duplet, serta cara menggambar struktur Lewis, silahkan saksikan video berikut sampai selesai. Pahami contoh soalnya baik-baik agar kalian bisa mengerjakan tugas selanjutnya dengan lancar. Selamat menyaksikan. Kecuali untuk hidrogen dan helium, kulit terluar yang terisi oleh 8 elektron disebut memenuhi aturan oktet. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan untuk memenuhi aturan oktet, yang pertama, bisa melepas elektron atau bisa menerima elektron, tergantung dari elektron valensi masing-masing setiap unsur. Tidak semua senyawa sesuai dengan aturan oktet. Terdapat 3 pengecualian yang menyimpang. Yang pertama, senyawa yang memiliki lebih dari 8 elektron di sekitar satu atom. Contohnya adalah ion sulfat. Struktur Lewis dari ion sulfat bisa kalian lihat di sini. Di sini ada beberapa atom yang tidak bisa memenuhi aturan oktet. Penyimpangan selanjutnya adalah spesies yang memiliki kurang dari 8 elektron di sekitar satu atom, atau yang dikenal dengan spesies miskin elektron. Kemudian yang ketiga adalah spesies dengan jumlah elektron total yang ganjil. Contohnya adalah senyawa nitrogen monoksida NO. Senyawa ini dikenal sebagai asam nitrit. Untuk mengetes apakah senyawa tersebut memenuhi aturan oktet atau tidak, maka digunakan teori struktur Lewis. Teori ini menjelaskan bahwa elektron valensi memiliki peranan penting dalam membentuk ikatan kimia. Teori ini ditemukan oleh Gilbert Newton Lewis. Lambang Lewis digambar dengan cara menuliskan lambang atom dikelilingi oleh sejumlah titik atau garis untuk menyatakan atom valensinya. Berikut kalian bisa melihat lambang Lewis dari beberapa unsur. Struktur Lewis ini digunakan untuk menunjukkan ikatan-ikatan antar atom dalam suatu molekul. Biasanya digunakan untuk menggambarkan ikatan kovalen dan kovalen koordinasi. Struktur Lewis menggambarkan bagaimana unsur-unsur saling berikatan satu sama lain dalam molekul senyawa melibatkan elektron valensi. Untuk memahami materi ini, silahkan perhatikan baik-baik contoh soal dan pembahasan berikut. Bagaimanakah kestabilan dari unsur belerang dan tentukan bagaimanakah gambar dari struktur atau lambang Lewisnya. Untuk menyelesaikan soal ini dan menentukan kestabilannya, terlebih dahulu kita harus membuat konfigurasi elektronnya. Nah, kita harus menentukan elektronnya terlebih dahulu. Elektron dari sulfur atau belerang kita perhatikan antara 32 dan 16. 32 ini adalah nomor massanya, sedangkan 16 ini adalah nomor atomnya. Nomor atom itu sama dengan jumlah elektron
apabila unsur ada dalam keadaan netral. Jika kalian susah menghafalkan antara nomor atom dengan nomor massa, untuk menentukan jumlah elektronnya, pilih saja yang lebih kecil. Antara 32 dengan 16, nilai 16 lebih kecil, berarti inilah jumlah elektronnya. Sedangkan yang lebih besar itu adalah massanya. Nah, sekarang 16 kita susun. Ingat kembali pelajaranmu tentang konfigurasi elektron. Yang menempati kulit K sebanyak 2, sisanya 16 kurang 2, 14. Ingat di L maksimal cuma 8, berarti kita hanya mengisi 8 di sini, bukan 14. Nah, sekarang jumlahnya sudah 2 tambah 8, 10. Berarti yang belum masuk 16 kurang 10 sama dengan 6. Jadi konfigurasi dari sulfur 2, 8, 6. Kita tentukan elektron valensinya. Elektron valensi itu yang menempati kulit terluar atau yang paling belakang. Yang paling belakang posisinya adalah 6, berarti elektron valensinya 6. Nah, sekarang berbicara tentang kestabilannya, ingat teori oktet dan duplet. Suatu unsur dikatakan stabil apabila elektron valensinya 8. Nah, sekarang kita lihat elektron valensi dari sulfur itu 6, berarti belum stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Apakah dia melepas atau menerima elektron? Kita perhatikan di sini elektron valensinya 6. Berarti pilihannya ada dua. Untuk menjadi 8, apakah dia harus melepas 6 atau menangkap 2 elektron? Nah, sekarang pertimbangkan jumlah energi yang akan terbuang jika dia harus melepas 6 elektron dibanding harus menangkap hanya 2 elektron. Sehingga sulfur akan menangkap 2 elektron. 6 tambah 2, 8, sudah stabil menurut teori oktet. Nah, sekarang untuk muatannya, jika sulfur menangkap 2 elektron, ingat elektron muatannya negatif, berarti dia akan kelebihan muatan negatif sebanyak 2. Makanya dia akan membentuk ion minus 2 atau anion minus 2. Jadi kita ulangi terlebih dahulu. Untuk menjawab soal ini kita harus membuat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Lalu tentukan elektron valensinya. Perhatikan, dikatakan stabil jika elektron valensinya 2 atau 8. Tapi karena ini 6 berarti tidak stabil. Untuk mencapai kestabilan pilihannya ada 2. Dia harus melepas 6 elektron. Jika dia melepas 6 elektron sudah jadi 8 bukan? Atau dia menangkap 2 elektron. 6 tambah 2, 8. Karena melepas 6 elektron terlalu menghabiskan banyak energi, maka pilihannya dia harus menangkap 2 elektron. Karena menangkap 2 elektron, elektron muatannya negatif, berarti dia kelebihan muatan negatif sebanyak 2. Atau jika kalian susah melogikakan seperti itu, anggap saja ini pindah ruas. Positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Nah, untuk menggambar struktur Lewis atau lambang Lewisnya, ingat baik-baik aturannya yang ada di bagian intro video. Untuk menggambar lambang Lewisnya, kita harus terlebih dahulu menulis lambang unsurnya. Lambang unsur dari sulfur atau belerang adalah S. Dan lambang Lewis itu menyimbolkan jumlah elektron valensinya. Elektron valensinya ada 6, berarti jumlah dot atau cross yang mengelilingi S juga harus 6. Nah, penempatannya harus di atas, bawah, kiri, kanan. Nah, sekarang kita mulai. Jumlah elektron valensinya 6, berarti jumlah dotnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah lambang Lewis dari belerang.
Untuk yang kedua, fosfor, caranya sama seperti tadi. Kita membuat terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Nah, dari sini kita memilih elektronnya 15. Berarti yang menempati kulit K 2. 15 kurang 2, 13. L tidak boleh diisi 13 karena maksimalnya 8. Berarti di sini kita isi 8. 2 tambah 8, 10. 15 kurang 10, 5. Berarti konfigurasinya 2, 8, 5. Elektron valensi yang menempati kulit terluar berarti yang paling belakang 5. Nah, di sini kestabilannya ingat dikatakan stabil jika elektron valensinya sama dengan 8. Sementara fosfor elektron valensinya 5, berarti fosfor belum stabil. Untuk mencapai kestabilan, pilihannya ada 2, dia bisa melepas elektron. Jika dia melepas elektron, melepas 5, maka elektron valensinya sudah 8. Jadi pilihannya ada 2, apakah dia melepas 5 elektron atau menerima. Untuk menjadi 8, 5 harus ditambah 3, berarti menerima 3 elektron. Nah, di sini untuk penentuan apakah dia akan melepas atau menerima, pertimbangkan energi yang harus digunakan untuk melepas 5 elektron terlalu banyak, makanya pilihannya dia akan menangkap 3 elektron. Nah, untuk penentuan muatannya sama seperti tadi, dia menangkap 3 elektron berarti kelebihan muatan negatif, elektron muatannya negatif, berarti muatannya akan menjadi minus 3. Atau jika kalian susah melogikakan tentang kelebihan muatan, anggap saja ini pindah ruas positif 3, pindah ruas menjadi negatif 3. Berarti dia akan membentuk ion fosfor 3-. Sedangkan untuk lambang Lewisnya, yang pertama kita harus menggambar dulu lambang unsurnya. Lambang unsur fosfor adalah P. Kemudian jumlah dot atau crossnya sesuai dengan elektron valensi. Elektron valensinya 5, berarti jumlah dot atau crossnya 5. Sekarang kita mulai menggambar, ingat posisinya atas, bawah, kiri, kanan. Berarti mulai dari sini 1, 2, 3, 4, kembali lagi ke atas 5. Nah, inilah lambang Lewis dari fosfor. Contoh soal yang terakhir, kalsium. Nah, sama seperti tadi, kita menentukan dulu jumlah elektronnya antara 40 dengan 20. 20 lebih kecil nilainya, berarti inilah elektronnya. Untuk menentukan konfigurasi elektronnya, ingat selalu dimulai dari kulit K. Kulit K maksimalnya 2, berarti di sini kita isi 2. 20 kurang 2, 18. Ingat L maksimalnya cuma 8, berarti di L diisi 8. 2 tambah 8, 10. 20 kurang 10, hasilnya 10. Nah, hati-hati di sini, kulit M memang maksimalnya 18. Tetapi ingat, elektron valensi terbesar adalah 8. Sehingga salah jika kalian menulis 10 di sini. Karena ingat ada aturan tambahan bahwa elektron valensi maksimalnya 8, sedangkan 10 sudah lebih dari 8. Jadi di sini bukan kita isi 10, tapi 8. Sisanya 2 tambah 8, 10, 10 tambah 8, 18, 20 kurang 18 sama dengan 2. Jadi konfigurasi dari kalsium adalah 2, 8, 8, 2. Elektron valensinya adalah elektron yang menempati kulit terluar atau yang paling belakang. Yang paling belakang 2, berarti elektron valensinya 2. Nah, di kestabilan hati-hati, memang ada teori duplet yang menyatakan bahwa stabil jika elektron valensinya 2. Tapi ingat, duplet hanya berlaku untuk hidrogen dan helium. Sementara ini kalsium, berarti harus oktet. Oktet itu elektron valensinya 8 baru disebut stabil. Nah, ini 2 berarti belum stabil.
Untuk mencapai kestabilan, pilihannya ada dua. Apakah dia harus melepas 2 elektron, atau agar 2 menjadi 8 bisa dengan menambah 6 elektron. Sama seperti yang sebelumnya, untuk menentukan apakah dia melepas atau menerima, pertimbangkan energi yang harus dikeluarkan untuk melepas atau menerima elektron. Nah, logikanya, jika dia harus melepas 2 dibanding harus menangkap 6 elektron, maka yang dipilih tentu saja langsung melepas 2 elektron. Karena kalau menangkap 6 elektron, energinya terlalu banyak. Jadi, agar kalsium bisa mencapai kestabilan elektron valensinya 8, dia harus melepas 2 elektron. Nah, untuk muatannya sama seperti tadi, melepas 2 elektron berarti dia kekurangan muatan negatif sebanyak 2. Kekurangan muatan negatif berarti muatan positifnya yang berlebih sebanyak 2. Atau sama seperti tadi, jika kalian susah melogikakan ke sana tentang kelebihan muatan positif atau negatif, anggap saja ini pindah ruas, minus 2, pindah ruas, berubah menjadi positif 2. Berarti kalsium ini akan membentuk kation atau ion positif. Untuk lambang Lewisnya, nah sama seperti tadi, kita menggambar terlebih dahulu lambang unsurnya. Lambang unsur dari kalsium adalah Ca, C-nya kapital, A-nya huruf kecil. Dan untuk menentukan jumlah dot atau crossnya bergantung pada elektron valensinya. Elektron valensinya 2, berarti jumlah dotnya atau crossnya cuma 2. Langsung kita gambar 1, 2. Jadi inilah lambang Lewis.